Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Ya, pasti semua dalam keadaan baik ya. Nah teman-teman, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Nah silakan duduk teman-teman. Kita akan awali dengan doa kita. Nah sebelum berdoa teman-teman, kita akan menyanyi terlebih dahulu. Kita akan memuji Tuhan, Ku Mau Cinta Yesus. Bisa silakan menyanyi dengan keras, yang belum bisa belajar ya teman-teman. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kita puji sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik, mengucap syukur Tuhan pagi ini Tuhan Engkau kembalikan kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama kepada Engkau Tuhan. Bimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mohon ampun untuk setiap kenakalan dan dosa-dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, masih semangat ya. Nah pagi ini kita akan memuji nama Tuhan lagi. Lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Wah pasti semua bisa ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Ku anak sekolah
Bila wah yang hari Rabu kemarin mendengarkan pasti tahu ceritanya, ini kelanjutannya. Tapi sebelum mendengarkan, teman-teman duduk dulu yang manis, yang tertib. Kita akan puji Tuhan dulu, Yesusku yang baik. Ya, yuk kita ya, yang bisa nyanyi yang keras, yang belum bisa belajar. Oke. teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Harap semua baik ya, semua sehat. Nah teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang Nabi Nuh dan keluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan Allah masuk ke dalam bahtera, kapal yang besar sekali. Siapa saja yang masuk? Ya, Nabi Nuh, istrinya, lalu 3 anaknya dan 3 mantunya serta sepasang hewan. Nah, kemudian hujan turun dengan lebatnya selama 40 hari 40 malam dan 150 hari air mengelilingi bumi, semuanya mati, semuanya tidak ada yang hidup kecuali yang ada di dalam bahtera Nuh. Nah, kita lanjutkan ya tentang firman Tuhan di hari ini, masih di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang pasal ke-9 ayatnya yang ke-17. Masih rentetan tentang Nabi Nuh, cerita tentang air bah yang sudah surut. Nah, teman-teman, kemarin kan masih bumi masih dikelilingi air. Nah, saat ini ceritanya air bahnya mulai surut. Nah, sudah mulai surut. Artinya surut itu airnya sudah sedikit demi sedikit mulai berkurang dari muka bumi. Dan bahtera Nuh kandas atau berhenti ya di atas. Kan tadinya mengapung di air ya, karena bumi tertutup air, bahteranya mengapung di air. Kemudian mulai surut, berhenti itu bahteranya ada di atas gunung Ararat namanya ya teman-teman.
Nah, kemudian Nabi Nuh melepaskan burung gagak pertamanya. Disuruh keluar, disuruh terbang untuk mencari tahu seberapa surutkah atau sudah keringkah bumi ini dari air bah. Nah, burung gagaknya kemudian kembali pulang pergi karena tidak ada tempat untuk dia bertengger. Artinya masih dikelilingi air bumi itu pada waktu itu. Kemudian setelah burung gagak dikirimnya lagi, diterbangkannya burung merpati. Burung merpati pun pulang karena tidak ada tempat untuk bertengger, masih dikelilingi air muka bumi itu. Kenapa ya kok disuruh mengirim atau disuruh Nabi Nuh menyuruh burung-burung? Karena dia tidak bisa tahu, karena di atas pegunungan dan dia juga tidak bisa melihat sekitar. Nah, kemudian setelah burung merpati kembali pulang, 7 hari setelah itu dikirimnya lagi atau dilepaskannya burung merpati. Kembalinya ke Bahtera Nuh, ternyata burung merpati membawa sehelai daun zaitun. Artinya muka bumi sudah mulai mengering, air sudah mulai surut, pohon-pohon sudah muncul, sudah tampak dari muka bumi. Nah, kemudian 7 hari setelah itu lepaskannya lagi burung merpati itu dan tidak kembali pulang. Artinya apa? Wah, ternyata bumi sudah tidak dikelilingi air lagi, airnya sudah surut, sudah tidak ada air lagi di muka bumi ini. Artinya sudah bisa keluar Nuh dan keluarganya serta semua binatang-binatang yang ada di dalam Bahtera. Nah, setelah itu teman-teman, setelah keluar dari Bahtera, Nabi Nuh bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang yang dibawanya. Dia membuat mezbah atau tempat untuk korban bakaran. Dikorbankannya binatang yang ada di beberapa binatang ada di dalam Bahtera itu yang dibawanya yang masih ada dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat senang dengan persembahan Nuh, dan Tuhan pun berjanji kepada Nuh bahwa ia tidak akan lagi membuat air bah atau air yang banjir yang dahsyat seperti itu sampai membuat binatang, manusia meninggal semua di dunia ini, di dunia itu pada waktu itu. Tuhan berjanji tidak akan memberikan malapetaka lagi kepada manusia sejak saat itu sampai seterusnya hingga saat ini. Karena pada waktu Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh itu air bah itu membuat semuanya habis. Bumi itu tergenang air, ditutupi air, semua mati, tidak ada yang hidup. Dan Tuhan Allah berjanji tidak akan melakukan seperti itu lagi. Nah, kemudian janji Allah itu diberikan, lalu Allah berkata, "Aku akan menaruh busurku di awan-awan untuk tanda perjanjianku dengan engkau." Nah, artinya apa? Nah, ketika dicari tahu, busur itu artinya adalah pelangi. Lihat ini, wah, pelangi. Nah, kalau teman-teman lihat pelangi, itu artinya adalah janji Allah, tanda janji Allah. Busur kalau di Alkitab dikatakan seperti itu ya. Busur Allah sebagai pengingat bahwa Allah tidak akan memberikan malapetaka seperti zaman Nuh lagi. Nah, ingat-ingat kalau ada pelangi di langit itu adalah janji Allah. Tanda janji Allah bahwa Allah tidak akan memberikan malapetaka seperti zaman Nuh. Nah, wah, senang sekali ya, karena Allah sungguh baik kepada kita semua. Dan kita sebagai anak-anaknya juga tidak boleh berbuat dosa lagi, ya. Karena Allah berjanji meskipun manusia berbuat dosa dari masa kecilnya sampai tua, di zaman setelah Nuh Allah tidak akan membuat malapetaka seperti zaman Nuh. Kita bersyukur ya teman-teman, Allah sungguh baik kepada kita. Tapi tugas kita juga
menjadi anak-anaknya yang tidak berbuat dosa. Jangan karena janji Allah itu akhirnya kita berkata, wah boleh dong aku berbuat dosa, boleh dong aku melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Allah. Allah kan tidak akan marah seperti zaman Nuh lagi, tidak akan menghukum aku sampai aku akan mati dan semua bumi ini akan mati, semua yang ada di muka bumi akan mati. Jangan seperti itu ya. Kita harus jadi anak yang baik. Firman Tuhan, Alkitab ini mengatakan bahwa kita harus menjadi anak-anak yang baik, orang-orang yang baik, mulai dari kecil sampai seterusnya, sampai kita tua nanti ya. Baik teman-teman, diingat-ingat ceritanya bahwa Allah berjanji Allah tidak akan menghukum manusia dan seluruh isi dunia seperti zaman Nuh lagi. Tetapi tugas kita adalah menjaga dunia dan isinya, merawat, berbuat baik kepada makhluk ciptaan Tuhan, manusia, hewan, menyayangi mereka, tanaman, kita pelihara, dan kita tidak boleh berbuat dosa. Meskipun Allah sudah memberikan janji tidak akan memberikan malapetaka. Tapi kita harus menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang menurut kepada Tuhan, mematuhi perintah Tuhan, patuh kepada orang tua dan juga bunda-bunda, belajar yang rajin, nggak boleh ganggu teman-temannya, nggak boleh ganggu saudara-saudaranya, menyayangi tanaman, tanaman tidak boleh dipetik ya, tapi disirami, menyayangi hewan, hewan peliharaan ya, jangan menyakiti mereka, hewan-hewan juga nggak boleh disakiti ya, teman-temanmu juga harus disayang, adikmu, kakakmu juga harus disayang, orang tuamu harus dihormati dan disayang ya teman-teman. Baik, kita akan berdoa. Teman-teman ingat terus untuk pelajaran di hari ini, cerita firman Tuhan dalam ibadah kali ini ya. Mari kita akan berdoa teman-teman, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Allah kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan memberikan kami kesehatan, kecukupan, Tuhan menjagai kami dan keluarga kami. Kami bersyukur ketika kami melihat pelangi, kami ingat bahwa Tuhan Allah tidak akan mendatangkan malapetaka, banjir yang bisa membuat binatang, manusia, tanaman menjadi musnah. Kami bersyukur Allah sungguh baik kepada kami. Kami berterima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, janji selamat-Mu, keselamatan-Mu kepada kami. Tuhan tolong kami menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang baik, takut akan Tuhan, patuh akan Tuhan, patuh kepada orang tua dan guru-guru kami. Kami juga mau menyayangi hewan-hewan, tanaman di sekitar kami. Kami juga mau menyayangi teman-teman dan saudara-saudara kami. Berkati untuk sekolah kami Emmaus untuk menjadi lebih baik lagi. Berkati untuk teman-teman kami, guru-guru kami, berikan kesehatan, berikan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja Wonosari, Tuhan juga akan memberkati gereja ini, boleh bertumbuh berkembang, memberitakan karya keselamatan Tuhan untuk jemaat yang ada dan orang-orang yang ada di sekitar gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon ampun atas dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik teman-teman, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Nah teman-teman sudah mendengarkan cerita dari Bunda Mila ya. Nah diperhatikan minggu depan akan kita lanjutkan lagi cerita yang lebih menarik lagi. Nah teman-teman, kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, tapi sebelum berdoa kita akan pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih
pagi ini kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan selalu memberkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, juga pengetahuan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Mama Papa yang selalu mendampingi kami, menyayangi kami. Mohon ampun ya Tuhan untuk setiap kenakalan dan dosa-dosa kami. Hanya dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman. Shalom.